Tapi suara Bapak belum masuk. Oh, nggih, ya. Suara saya sudah terdengar nggih, Pak? Sudah, Ibu. Oke, baik. Saya sudah share screen. Apakah sudah terlihat juga, Pak? Sudah, ya. Tinggal di slideshow aja. Teman-teman. Sudah. Oke, siap. Mungkin sambil nunggu karena laptopnya agak lemot, Pak. Ya, enggak apa-apa, Ibu. Langsung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan selamat siang, teman-teman. Saya akan mencoba menyampaikan hasil observasi. Kalau dari tadi teman-teman semuanya dari SMA, saya mencoba mungkin yang pertama dari SMK, Pak. Ya, jadi silakan, saya, Ibu. Di tempat kami ada SMK 19, Pak, termasuk masih di dalam wilayah Kota Samarinda, tetapi sudah di pinggiran. Jadi bisa dibilang jauh dari kota, tetapi masih dalam ikut Kota Samarinda. Kemudian SMK kami SMK 19 dari 20 SMK yang ada di Samarinda. Artinya kami juga sekolah yang baru. Jadi banyak di slideshow, Ibu. Ininya, Ibu. PowerPoint-nya di slideshow. Ya. Sudah, Pak? Ya, sudah. Oke. Jadi saya ulangi lagi. Jadi saya dari SMK 19 dari 20 SMK yang ada di Samarinda. Jadi kami termasuk atau sekolah kami termasuk sekolah yang baru, Pak. Jadi masih banyak kekurangan yang ada. Kemudian yang pertama sekali mau saya sampaikan adalah kondisi fisik bangunan. Ini adalah kondisi sekolah kami. Jadi kami kalau RKB kami sudah lengkap, Pak. Ada 28 kelas. Kemudian ruang praktek ini yang mungkin masih kurang. Tetapi kami karena ada kelebihan ruang kelas, jadi kami menggunakan atau memanfaatkan ruang kelas maksud saya. Kemudian saya lanjutkan ke ini. Jadi kondisi lab kami di SMK itu ada beberapa jurusan, Pak. Jadi ada yang pertama adalah jurusan pertanian. Jadi kami lahir sebenarnya dari pertanian. Kemudian yang keduanya adalah jurusan otomotif. Kemudian yang ketiganya adalah jurusan multimedia. Kemudian yang keempatnya adalah jurusan akuntansi. Kemudian seperti mungkin yang sudah teman-teman tahu bahwa SMK ini untuk perhatian ke laboratorium yang bisa dikatakan adaptif itu sangat kurang, Pak. Jadi kalau misalkan ada bantuan-bantuan, maka yang ada adalah mengarah ke produktif. Jadi ke arah jurusan. Kemudian oleh karena saya juga dari SMK, maka saya mengambil salah satu jurusan multimedia, Pak. Jadi lab yang ada di multimedia. Ini adalah kondisi lab kami itu terpisah-pisah. Karena kami dapat bantuan lab itu terakhir. Jadi sesudah RKB ini ada, kemudian baru lab ini baru dapat bantuan. Jadi akhirnya penempatannya kurang maksimal. Seperti yang terlihat nih, yang biru ini adalah RKB, kemudian ini adalah bangunan lab, di sini ada lab sementara ini manfaatkan kelas, lab multimedia dan lab akuntansi. Kemudian di sebelahnya akuntansi di sini, di depannya ini ada
lab komputer. Jadi selain 4 jurusan tadi, ada 1 lab komputer. Kemudian IPA sendiri, lab IPA ini bergabung dengan pertanian. Tetapi karena pertanian ini produktif atau artinya banyak menggunakan lab, akhirnya lab IPA ini seperti agak tersisih begitu. Jadi kalaupun ada mungkin hanya beberapa bahan dan kemudian dan lemari. Oleh karena itu saya ngambil yang saya observasi adalah lab multimedia. Kemudian, nah ini denah yang saya ceritakan tadi. Jadi ini yang saya tunjuk ini adalah daerah ruang kelas semua. Ruang kelas, ini juga ruang kelas yang atas ini. Jadi kami ini di gunung, Pak, posisi di gunung, tetapi dibuat sedemikian rupa sehingga bertrap. Jadi kalau kita yang paling atas ini adalah lantai 2, maka bisa dikatakan mungkin di teman-teman sudah lantai 4, Pak. Karena dari di sini posisi yang paling bawah. Jadi di lapangan ini agak di atasnya, kemudian ini di atasnya lagi. Jadi bisa dikatakan setara dengan lantai 4, Pak, tempat kami. Sementara labnya lab komputer ini masih memanfaatkan ruang kelas. Kemudian ini adalah lantai yang bawah. Jadi di sini juga ada 2 lantai, di sini 2 lantai, 2 lantai. Nah, ini yang lantai bawah ini ini adalah lab komputer 1 dan 2. Jadi ini kemarin itu dipersiapkan untuk ujian UNBK, Pak. Jadi kami siap dengan banyak komputer, tapi ternyata ke depannya ternyata tidak terlalu banyak menggunakan lab yang secara real, tetapi banyak yang atau menggunakan online, sehingga ya ini adalah aset kami yang harus kami rawat dengan baik. Begitu. Kemudian ini adalah lab multimedia. Kemudian terpisah lagi. Nah, di sini juga ini dengan di sini ini juga posisinya juga tidak satu apa ya, rata begitu. Jadi ini agak ke bawah. Ini agak ke bawah, ini adalah lab otomotif atau TBSM kami sering menyebutnya. Kemudian di sini adalah lab akuntansi yang baru. Kemudian di sebelahnya ini ada lab agribisnis, dan ini untuk kedepannya ini masih masih dibangun untuk lab multimedia. Jadi yang sementara ini multimedia masih menempati ruang kelas. Kemudian, nah ini adalah fasilitas yang ada di dalam di sekolah kami. Jadi lab tadi sudah saya sebutkan, ada 4 jurusan, semuanya masing-masing sudah memiliki, walaupun ada beberapa yang masih memanfaatkan kelas. Kemudian karena kami punya agrobisnis atau pertanian, jadi kami punya greenhouse dan hidroponik. Kemudian selanjutnya adalah kami juga punya ekskul, dan karena kami sekolah pinggiran, Pak. Jadi kami pinggiran. Jadi kami menampung, apalagi dengan kondisi yang sekarang ini zonasi, maka kami ini menampung orang-orang yang bisa dikatakan di kota tetapi jauh dari kota, begitu. Jadi kalau dibandingkan dengan SMA 2 seperti yang disampaikan teman-teman yang sebelumnya tadi, itu jauh kami berada di, bisa dikatakan seperti Marangkayu tadi, ada teman dari Marangkayu tadi. Begitu, jadi yang terus terang yang mengangkat kami di SMK 19 itu masih belum ke produktif, Pak. Mungkin hanya satu yang sudah kerjasama dengan Honda, yaitu jurusan TBSM atau otomotif. Kemudian perpustakaan juga kami masih menggunakan ruang kelas. Nah, ini adalah kondisi prodi kami atau workshop dan lab yang terpisah-pisah tadi. Jadi ini adalah penampakan dari lab agribisnis tadi, pertanian. Kemudian di sini ada multimedia, sementara di sini ada selain agribisnis atau pertanian, yang ujung sana ini ada akuntansi. Kemudian di depannya di sini ada
otomotif. Kemudian lab komputer dan gudang berada di sini. Jadi ini posisinya berada di sini. Jadi L ini sebenarnya. Kemudian pengelolaan lab. Untuk kedepannya, kami yang akan kami lakukan adalah yang pertama adalah update data inventaris alat dan bahan. Terus terang Pak, memang alat peralatan dan bahan ini sebenarnya kalau mengikuti standar minimal sebenarnya sudah memenuhi standar minimal untuk sarana prasarana, tetapi datanya masih mungkin bisa dikatakan berhamburan. Oleh karena dengan aplikasi yang kemarin dibagikan itu saya kira sangat membantu kami Pak untuk bisa menginventaris data sehingga nanti bisa update data dan peralatan kami. Kemudian penataan alat dan bahan. Penataan alat dan bahan ini juga sangat mendesak untuk dikerjakan karena memang mungkin nanti sesudah ini ada beberapa gambar yang menunjukkan betapa hamburannya gitu lab kami. Kemudian yang selanjutnya adalah bisa melakukan evaluasi pengadaan alat dan bahan. Kemudian penataan sistem administrasi tentunya. Kemudian selanjutnya adalah perawatan dan pemeliharaan yang kontinu atau terjadwal. Kemudian, nah ini adalah sebenarnya ini adalah hasil konsultasi kami dengan Bapak Kepala Sekolah yang kebetulan tempat kami baru rolling Pak di wilayah Samarinda, jadi Kepala Sekolah yang lama. Nah sebenarnya beliau berharap Kepala Lab ini nanti berada di termasuk juga mengurusi peralatan yang ada di Prodi. Jadi kalau mungkin SMA atau mungkin bisa saya katakan lebih ruwet lagi mungkin kami kalau di SMK Pak, karena yang diharapkan di sekolah kami Kepala Lab ini juga mengurusi Prodi atau peralatannya Prodi. Kemudian yang bisa mencoba kami lakukan atau saya lakukan adalah sampai terbatas pada SESO itu pun juga hanya sebatas belum bisa melakukan yang namanya pengkondisian atau penjadwalan atau sosialisasi ke teman-teman. Jadi belum kami lakukan. Kemudian yang selanjutnya, nah ini yang sudah saya coba untuk melakukan. Ini adalah kondisi ruang laboratorium multimedia. Jadi lab multimedia dengan kemarin anak-anak sebenarnya tidak karena kondisi yang daring ini, jadi banyak anak-anak yang tidak ke sekolah. Oleh karenanya, jadi kami masih ini Pak untuk tenaga kebersihan, kemudian laboran, dan kemudian laboran itu kita sangat kurang Pak. Jadi sebagian besar semuanya itu dilakukan oleh Prodi dan juga sementara ini Kepala Lab belum ada, jadi masih kosong. Jadi sementara yang melakukan adalah Prodi, Ketua Kaprodi maksud saya, Kaprodi dengan dibantu oleh anak-anak. Jadi ini kemarin saya kebetulan melihat, jadi saya jepret langsung. Jadi kondisinya seperti ini Pak, lab multimedia kami. Kemudian saya coba untuk melakukan pemilahan. Nah, selanjutnya seperti yang ada adalah yang gambar di sebelah kanan. Kemudian selanjutnya adalah, nah ini yang saya katakan tadi Pak, peralatan sering terlihat seperti ini. Jadi menumpuk di meja. Padahal di sini kalau kita lihat ini peralatan yang rentan untuk rusak oleh karena penyimpanan yang tidak benar. Setelah kami lakukan, maka yang ada adalah yang
gambar di sebelah kanan. Kemudian yang selanjutnya adalah, nah ini sesio yang bisa kami lakukan hanya masih sebatas pembersihan, Pak. Jadi untuk sosialisasi ke teman-teman mungkin hanya sebatas jadwal di anak-anak dan himbauan-himbauan tertulis saja. Kemudian yang selanjutnya adalah pelaksanaan BPM di laboratorium. Saya kira sama dengan teman-teman yang tadi, tetapi saya coba di sekolah kami sudah coba menerapkan yang namanya pretest, Pak, karena memang benar-benar memusingkan kalau anak-anak masuk ke mau praktikum kemudian tidak tahu apa yang mau dilakukan. Oleh karena Halo Ibu, suaranya hilang. Kayaknya jaringannya, Pak. Ya, oke, saya kira itu ya dari Ibu sudah mencoba untuk mempresentasikan karena masalah jaringan. Tidak apa-apa Ibu ya. Kita mungkin masukkan ya berkaitan dengan lab SMK. Nah, ini SMK itu beda dengan laboratorium SMA dan SMP. Karena di SMK itu lebih pada tujuannya adalah untuk memberikan kompetensi kepada siswa untuk nanti memasuki dunia kerja. Nah, sehingga nanti penataan labnya, pembelajarannya juga nanti berbeda dibanding dengan laboratorium yang ada di SMA maupun SMP. Kalau di SMA, SMP lebih pada untuk membuktikan teori, untuk lebih menambah kompetensi di bidang mata pelajaran. Oke, saya kira itu untuk masukannya, sehingga nanti di SMK itu lebih rumit lagi untuk penataan laboratorium maupun bengkel. Nah, semoga nanti dengan materi-materi yang ada pada pelatihan ini nanti bisa ditingkatkan. Kita beri aplaus untuk Ibu, tadi Bu siapa ini? Ibu Imrotus ya, dari Samarinda. Berikutnya tadi sudah saya sampaikan, yaitu Pak Indra sudah siap? Darmadi tadi, Pak. Pak siapa? Pak Darmadi. Boleh saya, Pak Darmadi, nggih. Pak Darmadi, Ini oke saya, Pak. boleh. Ya silakan, Pak Darmadi dulu, enggak apa-apa ya. Silakan Baik, Pak sebelumnya Darmadi, terima kasih Pak, tapi mohon maaf di laptop saya kameranya